Halo adik-adik semua, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan channel bimbingan online. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas bagaimana menentukan atau menghitung jarak tempuh suatu benda yang bergerak lurus, baik bergerak lurus berubah beraturan maupun gerak lurus beraturan, jika diketahui grafik kecepatan terhadap waktu. Baik, soal yang pertama. Gerak sebuah benda dijelaskan oleh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jarak yang ditempuh benda hingga detik ke-8 adalah, nah, teman-teman semuanya, diketahui grafik seperti pada gambar. Jadi sebuah benda bergerak dari A ke B, kemudian dilanjutkan ke C, ya, selama 8 detik atau 8 sekon. Berapa jarak tempuh selama bergeraknya ini? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, ada soal seperti ini, maka kita ingat kembali prinsipnya bahwa untuk menghitung jarak, jika diketahui grafik V terhadap T, maka jarak sama dengan luas daerah di bawah grafik. Jadi ingat kembali. Jadi misalkan gerak dari A ke B, maka jarak tempuhnya ya luas daerah di bawah grafik A sampai B ini. Kalau gerak dari B ke C, berarti jarak tempuhnya ya luas daerah di bawah grafik BC ini gitu. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat pembahasannya. Ini ya. Jadi sekali lagi, misalkan grafik gerak dari A ke B dilanjut ke C, maka kalau kita lihat grafiknya, gerak dari A ke B, ya, ini jenis geraknya adalah GLBB karena kecepatannya selalu berubah. Kemudian kalau gerak dari B ke C, ini adalah gerak GLB karena kecepatannya konstan. Nah, dari A ke B, ini jarak yang ditempuh, ya, seperti tadi kita sampaikan di depan. Ingat kembali bahwa, ya, luas daerah di bawah grafik ini menunjukkan jarak yang ditempuh, sehingga ketika bergerak dari A ke B, maka jarak tempuhnya sama dengan luas segitiga ini, ya. Jadi luas segitiga yang diakhir hitung, ya. Sehingga, ya, luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi, setengah kali 4 kali tingginya 10, sehingga 20 meter. Jadi jarak yang ditempuh selama 4 detik, ya, atau bergerak dari A sampai B adalah 20 meter ini. Kemudian selanjutnya gerak dari B ke C, ya, gerak dari B ke C ini adalah GLB dengan jarak tempuh sama dengan tadi luas daerah di bawah grafik BC ini, sehingga sama dengan luas segi 4 ini, ya, segi 4. Sehingga, ya, jadi segitiga 4 ini S2, sehingga kita dapatkan luas segi 4 S2 sama dengan panjang kali lebar, ya, 8 kurangi 4 dikalikan, ya, 10 ini, sehingga 40 meter, ya. Sehingga, ya, luas total semuanya ini, ya, S1 ditambah S2 ini sama dengan jarak tempuh totalnya, sehingga, nah ini, ya, jarak tempuh totalnya adalah S1 plus S2, 20 plus 40 sama dengan 60 meter, ya, sehingga jawabannya adalah yang A. Ini demikian teman-teman, jelas ya? Ya. Baik, kita lanjut untuk soal yang kedua. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini, masih grafik kecepatan terhadap waktu, ya. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu dari sebuah mobil yang bergerak menurut garis lurus. Dari grafik tersebut, maka jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 6 sekon adalah, nah, 6 sekon di sini. Sehingga kalau kita lihat, ya, mulai awal bergerak adalah di titik A, kemudian
sampai 2 sekon sampai di titik B, kemudian dilanjut dari B ke C selama 4 sekon ya. Sehingga berapa jarak yang ditempuh benda selama geraknya ini ya, dari A sampai ke C. Seperti tadi di depan ya sebelumnya, maka kalau diketahui grafik V terhadap T ya, luas daerah di bawah grafik ini merupakan jarak tempuhnya. Sehingga ini bisa kita lihat dari gerak A ke B, berarti luas daerah segitiga ini adalah jarak tempuh dari A sampai B. Kemudian kalau dari B ke C, berarti luas daerah di bawah grafik B sampai C ini. Berarti ini trapesium. Oke, lebih jelas kita lihat pembahasannya. Nah ini kita lihat ya. Gerak AB berarti jarak tempuhnya sama dengan luasan 1 ini. Kemudian gerak dari B ke C sama dengan luasan 2 ini. Ya, nih. Ya, sehingga kita lihat luasan 1 berarti luas segitiga ini. Ya. Jadi setengah ya, kali alasnya kali tingginya, atau berarti ya, boleh 30 per 2 dibagi 2 setengah alas kali tinggi ya, tingginya dianggap 2 ini ya, sehingga didapatkan 30 meter ya. Kemudian untuk luasan yang kedua ini adalah luasan trapesium ya, luasan trapesium. Maka untuk menghitung luasan 2 kita gunakan ya, jumlah dua sisi sejajarnya ya, BD plus CE dikalikan ya, ini ya, tingginya ini, kemudian dibagi 2 sehingga didapatkan 30 ditambah 40 dua sisi sejajarnya. Jadi ini 30 ini 40 dikalikan ya, 4 per 2. 4 adalah dari 6 kurangi 2 dibagi 2 sehingga kedapatnya adalah 140. Dengan demikian maka luas total seluruhnya, luas 1 dan 2 adalah 30 ditambah 140 sehingga 170 meter. Jadi selama geraknya dari A sampai ke C, maka jarak yang ditempuh adalah 170 meter ya. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nih. Demikian teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, penjelasan bagaimana cara menghitung, menentukan jarak yang ditempuh suatu benda jika grafik kecepatan terhadap waktunya diketahui. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah pemahaman teman-teman atau adik-adik semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan, pada waktu yang sama, pada topik yang berbeda. Terima kasih. Salam sehat semua.